Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada siaran YouTube dan kepada para pendengar yang sudah bersiap-siap untuk mendengar syarahan atau pengkajian tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada di surat As-Saffat, yang selanjutnya kita akan mengupas seluk-beluk atau penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan di dunia ini dan bagaimana akan dipertanyakan di dalam kubur dan di yaumil akhir nanti. Dua kabilah itu yang menjadikan sebuah kemenangan bagi orang-orang sufi, orang-orang yang anbiya, aulia, syuhada wa salihin, serta sebagiannya para ulama, yang ulama itu pun harus berdiri pada posisi keadilan, bukan ulama yang sungguh. Maka bagian ulama juga akan diberikan dua tempat. Yang pertama, ikut kepada bagaimana orang kafir, musyrikin, munafikin, yang ia akan mengambil jalan-jalan syaitan. Maka sebagian ulama akan mengikuti jalan para sufi, para aulia, para syuhada, para wasalihin, yang ia akan mempunyai tempat di mana Rasulullah akan memasuki surga Firdaus. Maka oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 26 sampai ke ayat 39, kita coba untuk serahkan, kalaupun ini panjang sedikit jalurnya. Kita mulai dengan ayat 26 dengan qarinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal humul yawma mustaslimuna wa aqbala ba'duhum ala ba'dhin batasa'alun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamini, qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaykum min sultanin bal kuntum qauman طاغين فحتى علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله
وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Para pendengar, coba kita mengartikan ayat itu. Yang pertama, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantah. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan kali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggal sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya. Sesungguhnya kami pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Kepada para pendengar YouTube yang budiman, kita telah mendengar sedikit daripada terjemahan ayat ini yang sekarang kita akan mensyarahkan atau kita akan memahaminya sebagaimana kemampuan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pendengar, ayat 26 itu, mereka itu langsung menyerah diri ketika mereka itu telah mengetahui keadaan sebenarnya, sebagaimana kemarin kita telah mengatakan pada orang-orang yang mengikuti akan cintanya kepada uang, kepada harta dan lain sebagainya. Maka sebagian, kemudian ayat 27, sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain itu berbantah-bantah. Kenapa kamu dulu mengajak saya? Nah, maka sekarang saya ini sudah diazab oleh Allah. Ini gara-gara kamu. Nah, berarti ayat 28, pengikut mereka berkata pada pemimpin mereka, yaitu setan laknatillah, sungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari pihak kanan. Berarti orang-orang yang ada di dalam Islam, yang ada yang mengikuti orang-orang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan memprotes, kenapa kamu datang dari kanan, kenapa enggak dari kiri? Berarti itulah salah satu yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa yang dimintai oleh setan pada pendahulu itu, maka diberikan oleh Allah. Qala inna laminal munzarin. Berarti itu yang dilepaskan, waktu itu yang diberikan kepada syaitan. Maka kemudian semua la'atiyannahum min baini aydihim wa min alfihim wa min sama'ilihim. Artinya mereka itu datang dari wilayah mana saja, maupun kanan, maupun kiri, mau depan, belakang, terserah mereka karena Allah telah memberikannya. Ayat 29, pemimpin-pemimpin menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Inilah waktu setan melepaskan diri dari segala macam apa yang telah dirayu mereka. Dan ayat 30, sekali-kali kami tidak berkuasa. Berarti ada setan yang dia mundur diri, dia tidak kuasa sebenarnya untuk segalanya. Dan ayat 31, maka pastilah putusan azab Tuhan kita. Ini sama-sama sudah mereka merembuk bahwa mereka sudah menerima azab. Sementara yang paling rugi atau yang paling parah itu yang namanya yaitu setan laknatillah, mereka sudah tahu dari kemarin-kemarin tentang azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Nah, mereka itu sudah membuka kartu. Setan itu telah membuka kartu terhadap orang-orang yang diajaknya seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Dari awal itu ada Fir'aun, ada Namrud, ada Karun, ada Tasalabah dan lain sebagainya.
ada juga orang-orang di kaum Musa itu ada Syekh Bal'am, Syekh Batisa, ya. Ada satu lagi yang namanya itu Syekh itu yang enggak terjadi dalam proses bujuk rayunya, itu Samson, ya, sama Ur-Razi, yang mereka itu masih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang agama Allah. Kemudian ayat 35, sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka itu tidak mau mendengar apa itu la ilaha illallah. Apalagi sekarang ini orang-orang mukmin yang sibuk dengan zikirnya tanpa mau tahu asal usul zikir, mau diajak orang, yuk kita berzikir di masjid, yuk kita berzikir di menasah. Ya, ramai-ramai orang itu datang untuk berzikir, sementara zikir itu tidak tahu kemana, dari mana, dari diperoleh la ilaha illallah itu dari mana. Padahal kemarin itu telah kita jelaskan tentang la itu adalah nafi, ada la munfi, ada isbat, ada yang musabbit. Itulah yang perlu kita kaji sekarang. La ada 5 sifat, ilaha ada 6 sifat, illa ada 4 sifat, Allah ada 5 sifat. Ini harus kita kolaborasi tentang yang namanya mana pembagian-pembagian sifat itu. Berarti ada daripada salbiyah, ma'ni ma'nawiyah, terus daripada itu 4 bagian nafsiyah. Kemudian dibagi 3, ya, yang menjadikan daripada apa namanya 3 bagian, ya. Kemudian dibagi 2 bagian, yaitu yang disebut dengan agnia dan ibtikar. Maka agnia itu yang dinamakan 11 sifat, ibtikar ada 9 sifat. Berarti masuklah ke dalam proses la ilaha illallah. Itu yang menjadikan sebagai itikad kita orang ahli sunnah itu menurut perkataan. Ya, namun ahli sunnah itu siapa? Kita belum mengenal yang mana itu ahli sunnah. Kita pun tidak sanggup untuk mengatakan kita ini ahli sunnah, karena seorang rasulullah yang bisa menjawab mana orang-orang ahli sunnah. Yang lain 73 golongan. Kalau sekarang itu bukan 73 golongan lagi, ini sudah beratus-ratus golongan sudah. Berarti hanya satu yang lewat, hanya satu yang bisa dimasukkan ke dalam surga yang bersama Rasulullah itu, yang bisa membawa daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan bertanggung jawab tentang siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Itulah orang yang mau dia menjabarkan, mau memberikan, atau mau menenangkan, atau mau membantu, atau mau segala-gala, mau berkorbanlah. Berarti inilah yang menjadikan kita dianggap orang-orang sudah gila sebenarnya. Sesungguh mereka itu dahulu, dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahannya? Berarti orang-orang sekarang ini yang lagi mengajar akan karirnya lewat tingkatan-tingkatan puberitasnya, seperti orang mencari pangkat dan jabatan di pemerintahan. Ini maaf, berarti bukan kita guyon, berarti sudah boleh berhentilah. Kalau yang namanya bukan berhenti kerja, bukan berhenti cari uang, bukan berhenti untuk membangun toko, bukan begitu. Berhentinya cuma pada posisi pengakuan saja. Jangan engkau berpikir itu punya kamu. Memang itu titipan Allah, amanah. Karena tadi adalah siddiq, tabligh, amanah. Berarti dengan demikian kita sudah bisa dibawa oleh Allah dan Rasulullah. Dengan kekayaan kita bisa bantu orang. Dengan kekayaan kita bisa bersedekah. Dengan kekayaan kita bisa berinfak. Dengan kekayaan kita bisa berzakat. Dengan kekayaan kita bisa naik haji. Dengan kekayaan kita bisa bantu anak, istri, suami, tetangga, dan seluruh umat Islam, bahkan orang kafir sekalipun. Apalagi sekarang ini yang terjadi di Madinah itu, kenapa tidak kita untuk menyumbang mereka, untuk berkasih sayang sesama Islam? Inilah yang sebenarnya yang
yang betul-betul akan dievaluasi atau akan dipertanyakan di dalam kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Mungkin ini yang dapat kita serahkan pada hari ini. Insya Allah besok kita akan lebih lagi dalam tahap pertemuan berikut dengan cerahan-cerahan yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.